Serigala Putih, julukan untuk timnas sepak bola Uzbekistan. Mari kita kupas tuntas kenapa timnas Uzbekistan bisa jago dan menjadi salah satu macan Asia yang diperhitungkan di dunia. Jika mau, Indonesia juga bisa mencontoh sepak bola Uzbekistan. UEFA atau Uzbekistan Football Association atau jika di Indonesia namanya PSSI lah, memang sudah terbentuk dari tahun 1946 tetapi pada saat itu Uzbekistan masih bagian dari Uni Soviet. Lalu setelah Uzbekistan merdeka pada tahun 1991, mulailah timnas Uzbekistan melakukan pertandingan resminya melawan Tajikistan pada tahun 1992. Menariknya adalah Uzbekistan bergabung dengan FIFA tahun 1994 dan di tahun yang sama sepak bola Uzbekistan bergabung dengan AFC. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sudah bergabung dengan FIFA tahun 1952 dan AFC tahun 1954? Selisih 42 tahun lebih dulu Indonesia bergabung ke Federasi FIFA dan AFC, artinya timnas Indonesia sudah lebih banyak melakukan pertandingan-pertandingan resmi di bawah FIFA dan AFC, atau boleh dikatakan sudah lebih banyak jam terbanglah dibanding timnas Uzbekistan. Namun kenyataannya sekarang ini timnas Indonesia jauh tertinggal dengan timnas Uzbekistan. Keputusan timnas Uzbekistan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia atau AFC sudah tepat. Kenapa? Pada saat Uzbekistan dan beberapa negara Asia Tengah lainnya memilih gabung AFC, ada satu negara tetangga mereka yaitu Kazakhstan memilih gabung UEFA Eropa. Dan kita lihat sekarang timnas Kazakhstan menjadi lumbung gol bagi timnas-timnas Eropa. Baiklah, sebelum kita masuk ke bagaimana sepak bola Uzbekistan bisa berkembang dan maju sepesat itu, terlebih dahulu kita menyimak bagaimana perjalanan timnas Uzbekistan di awal-awal tahun mereka merintis sepak bola mereka. Pada tahun 1994 timnas Uzbekistan berada di peringkat FIFA, adalah peringkat 78 dan di Asia berada di peringkat 12, jauh di bawah Kuwait, Cina, Oman, dan Bahrain. Namun pada tahun 1994 menjadi juara satu di kelompok umur yaitu sepak bola Asian Games U23. Pada Piala Asia AFC 1996 timnas Uzbekistan gagal di penyisihan grup, dan berada pada peringkat paling bawah di grup C. Pada kualifikasi Piala Dunia 1998 timnas Uzbekistan hanya lolos di round 1 saja sebagai juara grup dan gagal di round 2. Waktu itu kualifikasi Piala Dunia hanya 2 round. Berlanjut 4 tahun kemudian pada Piala Asia AFC 2000 timnas Uzbekistan merasa ini adalah momen yang buruk karena menjadi penampilan terburuk Uzbekistan di banyak kompetisi besar. Uzbekistan terlempar ke dasar klasemen grup, dengan 2 kekalahan telak dari Arab Saudi dan Jepang, di samping hasil imbang 1-1 melawan Qatar. Dan pada kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia sama seperti tahun 1998, lolos hanya di round pertama dan gagal kembali di round 2. Pada Piala Asia AFC 2004 Uzbekistan mulai sedikit maju setelah berhasil lolos penyisihan grup. Namun mereka gagal melaju ke 8 besar di Piala Asia 2004, setelah mereka dikalahkan oleh Bahrain adu penalti. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2006 zona AFC, timnas Uzbekistan lolos ke round kedua dan masuk ke round 3, atau babak playoff melawan Bahrain. Lagi-lagi keberuntungan tidak berpihak kepada mereka yang kalah karena agregat gol dari Bahrain. Kembali pada Piala Asia AFC 2007 timnas Uzbekistan mampu lolos penyisihan grup namun Uzbekistan tersingkir di perempat final dengan kalah dari Arab Saudi 2-1. Pada kualifikasi Piala Dunia FIFA 2010 zona Asia, setelah beberapa kali mengganti pelatih yang berasal dari luar Uzbekistan, kini timnas Uzbekistan kemudian beralih ke pelatih lokal. Selama babak kualifikasi untuk Piala Dunia 2010, Uzbekistan maju ke babak keempat di kualifikasi Asia setelah memenangkan 4 pertandingan pertama mereka, tetapi finish terakhir di grup A putaran final atau di bawah Australia, Jepang, Bahrain dan Qatar, dengan 4 poin dari 8 pertandingan. Piala Asia AFC 2011 semifinal, hasil terbaik mereka di turnamen sejauh ini. Timnas Uzbek 0-6 melawan Australia di semifinal. Beberapa hari kemudian, mereka dikalahkan lagi oleh Korea Selatan di perebutan tempat ketiga. 6. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 AFC dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Uzbekistan maju ke babak keempat di babak keempat kualifikasi. Uzbekistan finish ketiga di grup A di belakang Iran dan Korea Selatan.
Uzbekistan memiliki jumlah poin yang sama dengan Korea Selatan, 14 poin. Namun kalah selisih 1 gol. Dua tim yang menempati posisi ketiga di grup babak keempat, Yordania dan Uzbekistan, saling berhadapan di babak kelima untuk menentukan AFC peserta dalam playoff antar benua. Pertandingan berlangsung dengan kedua tim masih imbang dan Jordan akhirnya maju ke playoff antar benua setelah menang 9-8 pada babak adu penalti. Piala Asia AFC 2015 Uzbekistan maju ke babak perempat final setelah finish sebagai runner-up di pertandingan yang sulit di grup B yang dimenangkan oleh Cina. Sementara Arab Saudi dan Korea Utara tersingkir. Namun, timnas Uzbek tersingkir di perempat final setelah kalah 2-0 di perpanjangan waktu dari Korea Selatan. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 zona AFC Uzbekistan lolos sampai ke round ketiga, namun di round ketiga mereka finish di urutan keempat, di bawah Iran, Korea Selatan dan Suriah. Hal ini membuat Uzbekistan kembali gagal ke Piala Dunia. Piala Asia AFC 2019 Uzbekistan lolos dari babak penyisihan grup untuk kelima kalinya berturut-turut, dan mereka harus menghadapi Australia, juara Asia saat itu di babak 16 besar. Meski bermain bagus, Uzbekistan tidak bisa memecah kebuntuan karena berakhir 0-0 setelah 120 menit. Dalam adu penalti, Australia menang dengan kemenangan 4-2, sehingga impian Uzbekistan hancur di babak 16 besar. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 zona AFC gagal di round kedua setelah kalah perhitungan poin dengan negara dua lainnya. Piala Asia AFC 2023 berhasil lolos 8 besar setelah mengalahkan Thailand di babak gugur 16 besar. Namun gagal lolos ke semifinal setelah kalah adu penalti dengan Qatar. Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona AFC. Timnas Uzbekistan besar kemungkinan lolos Piala Dunia, atau round keempat, karena posisi peringkat grup sementara Uzbek berada di peringkat kedua dengan poin 17, selisih 3 poin dengan pemuncak grup yaitu Iran 20 poin. Lalu bagaimana bisa Uzbekistan membangun sepak bola hingga saat ini menjelma menjadi raksasa di benua Asia? Yang pertama adalah karena pemerintah mendukung penuh sepak bola di negaranya tanpa embel dua politik. Terbukti 50% dana APBN mereka dialokasikan untuk sepak bola. Dana tersebut akan digunakan untuk tujuan berikut: mengembangkan sepak bola massal dan profesional, pembelian peralatan dan fasilitas modern. Selanjutnya dananya untuk menanggung biaya pembuatan sistem pelatihan metode pengajaran tingkat lanjut dan inovasi bagi spesialis sepak bola, termasuk insentif bagi spesialis asing yang direkrut dari luar negeri. Dan dananya juga untuk pengadaan dan penerapan teknologi sepak bola modern, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengubah SSB menjadi akademi dan memperbanyak kompetisi atau yang disebut sepak bola massal, yang diadakan setiap tahun di kalangan pemuda termasuk kompetisi-kompetisi di sekolah, kompetisi nasional dan liga pelajar, akan diadakan setiap tahun di kalangan mahasiswa. Yang ketiga adalah timnas Uzbekistan sangat serius dalam mengembangkan sepak bola remaja dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka fokus pada usia 9 hingga 10 tahun. Terbukti sepak bola kelompok umur Uzbekistan, baik timnas U17 dan U20, lolos ke Piala Dunia Junior dan tim U23 meraih Piala Asia U23 pada 2018. Dan timnas Uzbekistan U17 berhasil juara Piala Asia U17 tahun 2025. Yang keempat adalah regulasi di Liga Uzbekistan. Liga Uzbekistan membatasi pemain asing baik umur maupun jumlah pemain asing. Klub-klub yang berlaga di Liga Uzbekistan fokus kepada pemain-pemain lokal. Sebagai gambaran, dominasi PSG di Prancis adalah hal yang negatif bagi Uzbekistan. Dengan begitu, pemain yang berkualitas sangat minim dan tidak ada persaingan yang kompetitif layaknya Premier League di Inggris. Hal itu membuat terbentuknya tim baru di Liga Uzbekistan, yaitu Olympic FC. Tim itu memberikan waktu bermain untuk pemain muda dari berbagai akademi YG ada di Uzbekistan, untuk mendapat menit bermain yang banyak di ajang domestik. Tujuannya untuk berkontribusi dalam membangun timnas usia muda yang kompetitif dan bisa berlaga di masa depan. Salah satu contohnya tim raksasa asal Uzbekistan, yaitu Bunyodkor. Sebelumnya, tim ini mendominasi liga dengan pemain terbaik di Uzbekistan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka hanya mengontrak pemain berusia di bawah 25 tahun. Meski mengorbankan prestasi yang semakin menurun, namun tim itu menjadi tempat berkembangnya pemain muda.
Kebijakan itu juga membuat para pemain terbaik bisa tersebar merata di tim-tim yang ada. Bila pemain Uzbekistan punya kualitas yang lebih baik, mereka akan dikirimkan ke luar negeri. Nah, hasilnya bisa kita lihat sepak bola Uzbekistan sekarang ini banyak pemain dua mereka sudah mulai berkarir di Eropa seperti Abbosbek Fayzulaev yang kini membela CSKA Moskow, Abduqodir Husanov yang bermain di Man City, Eldor Shomurodov bermain di AS Roma, Rustam Ashurmatov main di Rubin Kazan Liga Rusia, dan banyak lagi di liga top di luar Eropa. Itu merupakan hasil dari pembinaan usia muda yang terencana dan tepat sasaran. Tidak mengherankan jika Husanov dan kawan-kawan akan menjadi pemain top timnas Uzbekistan dan akan bersaing di Piala Dunia. Lalu bagaimana dengan sepak bola Indonesia? Khususnya Liga Indonesia? Bisa dan beranikah seperti Liga Uzbekistan?